Di dunia sabung ayam yang super kompetitif ya, kadang-kadang tuh untuk ngalahin juara, kita nggak bisa cuma ngelatih penantang baru, nggak cukup. Kita harus menciptakannya. Nah, ini dia nih cerita di balik ayam Pak Hoi, sang gladiator yang sengaja direkayasa. Coba deh bayangin, kita ini seorang insinyur genetika, tapi lab kita bukan ruangan steril, melainkan arena pertarungan. Misinya, menciptakan petarung yang sempurna buat nurunin sang juara yang nggak terkalahkan. Kita nggak bisa cuma berharap kan, kita harus merekayasanya. Benar-benar milih sifat-sifat terbaik dari berbagai keturunan buat bikin sesuatu yang ya baru dan mematikan. Nah, dari proses inilah lahir sang penantang legendaris itu. Oke, kita bedah namanya ya, Pak Hoi. Ini dari bahasa Thailand, artinya pembunuh setan. Gila kan? Tapi setan di sini bukan makhluk goib loh. Ini julukan buat musuh bebuyutannya. Jadi, nama ini tuh bukan sekedar nama panggilan keren. Ini adalah tujuan hidupnya, misi yang udah tertanam langsung di DNA-nya. Oke, kita mulai dari awal. Si pembunuh setan ini. Biar kita benar-benar paham sama petarung ini, kita harus lihat dulu gimana ceritanya dia bisa lahir. Ini bukan sekedar cerita soal pembiakan biasa loh. Ini tentang persaingan yang gila-gilaan dan ambisi untuk menciptakan dominasi total di arena. Jadi gini, dulu itu ada yang namanya Ayam Pama dari Myanmar. Dia ini benar-benar merajai arena. Lincahnya bukan main, akurasi serangan ke kepalanya itu luar biasa. Nah, untuk ngelawan si Pama ini, para peternak di perbatasan Thailand-Malaysia muter otak. Mereka akhirnya menciptakan tandingannya. Pak Hoi ini dari awal kelahirannya udah punya satu target jelas, nurunin tahta si Ayam Pama. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih isi dari mesin petarung ini? Gimana spesifikasinya? Yuk, kita bedah bareng-bareng cetak biru, genetik, dan fisiknya. Kita lihat gimana setiap jengkal tubuhnya itu emang dirancang khusus buat bertarung. Disinilah rekayasanya kelihatan. Pak Hoi itu kayak perpaduan sempurna dari dua dunia. Dari satu sisi, dia dapat warisan kecepatan serangan kilat dari ayam Malaysia. Cepet banget. Terus dari sisi lain, dia ngambil kekuatan brutal sama teknik kuncian mematikan dari ayam Bangkok. Jadi ini bukan sekedar kawin silang biasa. Ini benar-benar ngambil sifat-sifat terbaik dari keduanya buat menciptakan petarung hibrida yang komplit. Nah, buat para penghobi, detail-detail fisik ini penting banget nih. Katanya, bentuk kepala harus kayak buah pinang, terus lehernya, tulangnya harus padat dan rapat, badannya bulat kayak jantung pohon pisang. Ini semua tanda-tanda strukturnya kokoh. Kaki dengan sisi kering juga jadi idaman, dan bulu yang mengkilap. Wah, itu nunjukin kalau ayamnya sehat banget. Ini semua ibaratnya spek dewanya, penanda visual petarung kelas atas. Oke, kalau tadi kita ngomongin anatominya, ibaratnya hardware-nya yang kokoh, sekarang kita bahas software-nya, yaitu gaya bertarungnya yang brutal banget. Pak Hoi itu nggak cuma dirancang biar kuat, tapi dia juga diprogram dengan sistem tarung yang super spesifik dan sadis. Namanya Brakot. Definisi ini udah ngerangkum semuanya. Gaya Brakot itu intinya ya ini. Jadi jangan bayangin pertarungan yang cantik, yang jaga jarak. Bukan. Ini tuh serangan brutal dari jarak super dekat yang emang tujuannya buat ngehancurin lawan tanpa ampun. Seni Brakot ini kayak badai serangan yang nggak ada hentinya. Gini cara kerjanya. Pertama, Pak Hoi itu nggak nunggu. Dia langsung maju, mepet, nggak ngasih jarak sama sekali. Terus, dia mulai matuk dengan ganas. Bukan cuma kepala ya, tapi semua bagian tubuh yang kebuka. Begitu lawan udah goyah, nah, disitulah hujan pukulan keras mendarat ke badannya. Tujuannya bukan sekedar bikin KO, tapi benar-benar ngancurin pertahanan lawan sampai habis. Jadi, poin utamanya apa? Gaya Brakot itu bukan soal satu pukulan KO. Bukan. Ini soal tekanan non-stop yang bikin stamina, pertahanan, dan akhirnya mental lawan hancur lebur. Tujuannya cuma satu, dominasi total. Oke, punya cetak biru genetik terbaik di dunia itu ibaratnya punya bibit unggul, tapi itu baru awalnya doang. Genetik aja nggak cukup. Untuk mengubah potensi ini jadi juara sejati, seekor Pak Hoi harus ditempa lewat latihan dan perawatan yang, detailnya luar biasa. Ini persis kayak atlet profesional. Dietnya diatur banget. Paginya, karbohidrat sama protein buat energi dan bangun otot, sorenya, vitamin dari sayur dan buah-buahan. Terus, kalau mau tanding, ada tambahan doping alami kayak tomat sama gula aren buat naikin stamina. Pokoknya, setiap suapan itu diperhitungkan buat performa. Kebayang nggak? Hari-hari mereka itu super terstruktur. Mulai dari mandi pagi, terus berjemur. Lanjut latihan fisik yang intens buat kekuatan dan kelincahan. Nah, yang paling penting itu sesi latih tanding, atau biasa disebut abar. Disinilah insting bertarungnya diasah. Dan tentunya, sama kayak atlet manapun,
Istirahat dan pemulihan itu kunci utamanya, biar bisa sampai ke performa puncak. Nah, ini dia nih, bagian yang melengkapi semuanya. Di umur 7 bulan, pas fisiknya udah jadi, fokusnya pindah ke mental. Percuma kan badan kuat kalau mentalnya tempe. Di usia ini mereka mulai dikondisikan biar punya mental baja, rasa percaya diri tinggi, dan ya naluri membunuh. Biar pas masuk arena, nggak ada gentar-gentarnya sama sekali. Oke, kita sampai di bagian akhir. Jadi, setelah semua proses rekayasa dan latihan gila-gilaan ini, apa sih warisannya si Ayar Pakoy? Dia itu jadi bukti nyata dari hebatnya pembiakan selektif. Dia kayak gladiator modern, yang nilainya sekarang tuh bukan cuma diukur dari kemenangan di arena, tapi juga dari gengsi garis keturunannya. Nah, perbandingan ini nunjukin banget kontras gaya tarungnya. Di satu sisi ada Pahoy, si petarung jarak dekat yang brutal, yang fokusnya ngebongkar pertahanan lewat serangan ke badan. Di sisi lain ada rivalnya, si Pama, petarung jarak jauh yang lincah. Andalannya itu menghindar cepat, terus nyerang kepala dengan akurat. Bener-bener dua filosofi bertarung yang beda banget. Dan angka ini, wow, ini bener-bener nunjukin level permainannya udah sejauh apa. Coba bayangin, seekor pejantan juara yang garis keturunannya udah terbukti, harganya bisa sampai 100 juta rupiah. Ini udah bukan sekedar hobi lagi kan? Ini udah jadi industri serius yang digerakkan sama gengsi dan tentunya kekuatan genetika. Kisah Ayam Pakoy, sang juara hasil rekayasa ini, akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Waktu kita terus mendorong batas-batas pembiakan selektif, buat bikin hewan yang lebih cepat, lebih kuat, atau lebih efisien untuk tujuan kita, sebenarnya di mana sih batasnya? Apakah kita ini lagi menyempurnakan alam, atau kita cuma sekedar memuaskan ambisi manusia? Nah, ini sesuatu yang menarik buat kita renungkan bareng-bareng.